teman-teman. Kita masuk ke topik ketiga, yaitu pemasaran dengan media sosial. Nah, yang pertama ini ya kita menggunakan Facebook. Nanti kemudian kita akan juga belajar Facebook Ads, yaitu iklan dengan Facebook, dan terakhir Instagram. Nah, di media sosial ini atau social network dulunya ya, social network itu sudah populer untuk bagian dari marketing. Ada Twitter, ada Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, digital marketing itu juga SEO. Nanti kita pelajari kemudian, search engine optimization, kemudian email, ya. Terus kita harus menganalisis hasil web kita itu dengan Google Analytics. Kita masuk ke pembuatan page Facebook, ya, atau Facebook page, ya. Disingkat FB page, kadang disingkat F-page saja atau page saja. Nah, sebelum punya page kita harus punya account. Nah, account personal itu kan punya batasan friend, ya, teman, ya. Nah, dengan page ini kita bisa tak terbatas, ya, bisa banyak, dan bisa untuk iklan. Nah, jadi kalau untuk membuat iklan harus punya page, kemudian kita buat grup dan lain-lain, ya. Jadi buat event, buat video, jadi untuk di-share melalui page tadi, ya. Jadi siapa yang like page kita itu akan mendapatkan informasi secara otomatis dari kita. Nah, ini pertama membuat biasanya ada pilihan opsi atau template yang disediakan oleh Facebook. Misalnya kita mau marketing produk, barang, jasa, atau organisasi, atau bahkan perorangan, ya, artis, politikus, dan sebagainya. Nah, nanti sesuaikan dengan produk yang Anda akan promosikan atau pasarkan. Sebagai contoh, saya membuat pemasaran produk berupa rumah. Nah, dikemasnya dalam pemasaran ini adalah rumah untuk belajar online, ya. Jadi judulnya belajar dari rumah. Nah, pilihannya adalah local business karena ada memang alamat, ya, atau place ini dulu istilahnya. Kita isi dulu alamat, kemudian kita harus punya logo, ya, nanti diletakkan di kiri, ya, di picture itu, logo atau lambang yang khas produk kita, dan cover yang di tengah yang besar itu harus diisi foto atau gambar atau video. Jadi ada 3 bagian tadi, ya. Pertama adalah foto logo di kiri, ya, yang itu menjadi ciri khas kita ketika memberi komentar, ketika posting. Terus yang di tengah besar itu adalah cover, ya, sampul, bisa foto atau video. Dan di kanan bawah ada tombol, button. Nah, tombol itu bisa sign up, bisa use app, atau learn more. Sign up itu misalnya formulir, use app itu download aplikasi, kalau learn more akses web. Nah, ini contoh yang saya buat. Jadi belajar dari rumah, lambangnya C, lambangnya, ya, atau logonya. Kemudian covernya saya beri gambar besar, ya, Kapura ke rumah, dan learn more-nya saya isi dengan alamat web, ya, learn more. Learn more bisa diganti sign up. Ini contoh yang kedua yang dibuat oleh penyedia training digital marketing. Kalau kita klik sign up di kanan itu, maka akan muncul formulir pendaftaran. Saya juga pernah buat untuk jasa, ya, jasa selain pendidikan, yaitu ojek online. Nah, misalnya gini aja, ojek online, ada aplikasi, kan. Jadi ketika dia mengakses page kita di Facebook, ada tawaran use app. Nah, ketika diklik, download aplikasinya. Kembali ke belajar dari rumah tadi sebagai contoh yang saya buat. Ini username, nah, disediakan oleh Facebook. Jadi kita punya alamat yang mudah dikenali. Itu bagian dari keyword, ya, kata kunci untuk marketing. Jadi di web maupun di Facebook. Nah, Facebook page ini kan memang mirip dengan website, ya, yang bisa diakses dari aplikasi Facebook maupun browser. Nah, di sini sebelum nama itu dipakai orang lain, kita bisa buat. Ini sebagai contoh, ya. Sehingga pelanggan kita atau friend kita atau yang like kita itu mudah mengenali, mudah menyebut, ya, mudah mencari search di Facebook dengan kata misalnya belajar dari rumah. Nah, dia akan menemukan ini.
Kemudian kalau mau mengakses cukup fb.me/belajar dari rumah cyber home misalnya. Untuk kirim messenger m.me/belajar dari rumah cyber home. Jadi ini kemudahan yang diberikan oleh Facebook kita manfaatkan untuk meng-share ya, menyebarluaskan produk kita melalui media sosial ini. Nah, supaya lebih jelas para pelanggan ketika mengakses Facebook, kita harus memberikan deskripsi, penjelasan ringkas, short description, kira-kira 1-2 kalimat saja. Contohnya ini misalnya cyber home adalah perumahan dengan fasilitas akses internet kecepatan tinggi. Nah, itu. Ini kalimat pertama. Kemudian tambahkan admin. Jadi bukan hanya kita ya sebagai pembuat page, setelah selesai dibuat kita undang teman melalui alamat emailnya atau akun Facebooknya untuk menjadi admin kedua. Kenapa ya ini jaga-jaga aja. Jadi karena akun personal itu untuk login kan. Jadi itu yang akan menjadi admin ketika posting nanti dia atas namanya atas nama page ini, bukan atas nama personal. Kemudian kita undang teman-teman kita, teman-teman personal tadi ya untuk like ini. Nah, itu akan ditampilkan biasanya di Facebook di sebelah kanan ya atau di bawah. Jadi teman-teman akun Facebook teman akan muncul dan kita bisa undang untuk like page kita. Nah, setelah kita punya page, nanti baru kita dapat membuat iklan atau Facebook Ads ya. Nah, iklan ini harus menggunakan strategi tentu saja ya, berdasarkan strategi yang sudah kita buat, yaitu targetingnya itu. Target bisa usia ya, bisa wilayah, bisa hobi. Ya. Biasanya yang umum target memang usia dan wilayah ya, yang paling mudah untuk dipahami. Kemudian materi iklan sebaiknya ada video atau paling tidak gambar, foto, dengan teksnya tidak boleh lebih dari 20% dari area foto itu. Kemudian kita tentukan waktu tayang ya, iklan itu akan tayang kapan dan biayanya berapa. Nanti kita set per hari, misalnya 10.000 atau 20.000 gitu ya. Nah, inilah tugas Anda yang ketiga ini, topik ketiga adalah dari SWOT dan strategi targeting yang dibuat di pertemuan sebelumnya atau di topik sebelumnya, kita gunakan untuk membuat page. Kemudian nanti kita gunakan pula untuk membuat iklan. Nah, di topik 3 ini tugas pertamanya buat page saja dulu ya, page di Facebook sesuai dengan produk yang Anda promosikan, yang Anda pasarkan dengan analisis SWOT yang pernah dibuat. Kalau berubah produknya berarti analisisnya diubah ya. Kalau berubah produknya, berubah targetnya berarti target dan positioningnya, T dan P-nya diubah dulu, baru kemudian dibuat page-nya.